Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jemaah sekalian dirahmati Allah, para pemirsa Roja TV dan juga pendengar Radio Roja, semoga kita senantiasa mendapatkan taufik pertolongan Allah Rabbul Alamin, mendapatkan bimbingan petunjuk hidayah, sehingga kita mencintai ilmu dan kita senang gemar beramal dengan ilmu yang kita miliki, dengan beramal di atas ilmu yang kita ketahui. Pada kesempatan ini jadwal pembahasan buku atau kitab prinsip dasar Islam menurut Al-Quran dan As-Sunnah yang sahihah yang disusun oleh Al-Ustadz Al-Fadil Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah ta'ala. Pembahasan kita masih pembahasan tentang kemuliaan ilmu atas harta. Beliau rangkum dari fawaid yang diambil oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ya, halaman 17, namun kita sampai pada halaman 19, yaitu poin yang ke-9. Kata Ibnu Qayyim, ya, ini yang diringkas. Sesungguhnya orang berilmu mengajak manusia kepada Allah Azza wa Jalla dengan ilmunya dan akhlaknya. Sedangkan orang kaya mengajak manusia ke neraka dengan harta dan sikapnya. Para ikhwan sekalian rahmati Allah, tentu orang yang memiliki ilmu, ya, yang ada dalam hatinya adalah seharusnya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana rasa takut itu akan mempengaruhi jiwanya, akan mempengaruhi karakter dan juga sikap-sikapnya. Dengan demikian, dia akan mengajak manusia bukan kepada dirinya. Dia mengajak manusia bukan untuk kepada golongannya. Dia mengajak manusia bukan untuk kepentingan pribadinya. Tapi dia mengajak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ilmunya tadi. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya, ya, innama ini adatul hasr. Sesungguhnya hanyalah yang takut kepada Allah itu al-ulama. Oleh karena itu disebut dengan khosyah. Khosyah beda dengan khauf. Kalau khauf, rasa takut yang didasari oleh apa? Oleh persangkaan tentang kemampuan dan kekuatan yang ditakuti. Tapi kalau khosyah itu didasarkan ilmu. Tentang apa? Tentang kekuatan, tentang kekuasaan, tentang kemampuan sesuatu yang ditakuti. Maka ulama disifati khosyah bukan khauf. Di sini dalam ayat ini innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Ya. Nah, itu perbedaan antara khauf dan khosyah. Apa khosyah? Rasa takut yang didasarkan atas ilmu. Kalau khauf, takut tapi dia tidak tahu tentang kekuatan yang ditakuti. Yang penting takut. Seperti orang takut sama jin.
Takut sama hantu, takut sama begal. Sebentar kita belum tahu. Begalnya kecil, kurus, kerempeng. Yang takut gede. Gitu. Nah, kalau takut kepada Allah dengan ilmu, memiliki rasa takut kepada Allah Ta'ala yang didasarkan ilmu itu khasyah, maka dia tidak akan mengajak manusia kepada dirinya, tapi mengajak kepada Allah. Tidak akan mengajak manusia kepada ormasnya, tidak akan mengajak manusia kepada golongannya, tidak akan mengajak manusia kepada kepentingan pribadinya, tapi mengajak kepada Allah. Ya, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Siapa yang lebih baik perkataannya? Ya, wa man ahsanu qawlan mimman da'a, dibandingkan dengan orang yang mengajak kepada Allah. Mimman da'a ila Allah, dan dia beramal soleh, dan dia mengatakan aku termasuk orang yang berpasrah diri. Jadi ilmu itu ya mendorong orang untuk mengajak kepada Allah Ta'ala, mengajak kepada tauhid, menjauh syirik, meskipun barangkali banyak orang-orang yang tidak terima, tidak rela, tidak mau, bahkan menentang. Ya, la yakhafu laumata laim, tidak takut dengan celaan orang-orang yang mencela. Minta kepada Allah, jangan minta-minta kepada selain Allah. Minta kepada penunggu gunung, minta-minta kepada penghuni kuburan. Nah, orang yang punya ilmu akan mengajak ke sana. Akan tetap istiqomah. Karena apa? Karena mereka kasihan kepada umat, sehingga mereka tidak terjerumus kepada perbuatan syirik. Menjelaskan apa itu tauhid, menjelaskan apa bahaya syirik, menjelaskan apa itu sunnah, kedudukan sunnah, dan bahayanya perbuatan-perbuatan bid'ah, serta pentingnya ketaatan dan bahayanya perbuatan maksiat. Kenapa? Karena sayang. Namun tentu tidak sedikit. Ya, bagaimana yang orang-orang yang menentang? Bagaimana Nabi mengajak pamannya Abu Thalib? Coba pamanku, katakan satu kalimat, yaitu la ilaha illallah, sehingga aku punya alasan di hadapan Allah Ta'ala. Karena sayangnya, tapi tidak mau. Ya, tidak mau. Ya. Jadi orang yang berilmu mengajak manusia kepada Allah Ta'ala. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanat, ya, wal mau'idatil hasanah wajadhum billati hiya ahsan. Ud'u ila sabili rabbik, ud'u, ajaklah ke jalan Tuhanmu, ila sabili rabbika, ke jalan Rabbmu, bukan jalanmu, bukan kepentingan kita, bukan untuk kepentingan pribadi orang yang mengajak, yang berdakwah, bukan untuk kepentingan ormasnya, bukan untuk kepentingan kelompoknya, bukan untuk kepentingan golongannya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Ajaklah ke jalan Rabbmu. Ini para ikhwan. Apa jalan Allah? Tauhid, sunnah, ketaatan. Masih banyak kesyirikan. Kalau ada dai yang tidak mengajak kepada tauhid dan tidak memberikan peringatan dari syirik, berarti tidak sayang kepada umat. Tidak sayang. Dibiarkan, oh jangan, nanti menimbulkan perselisihan. Oh jangan, nanti tidak ikut saya. Apalagi begitu. Nanti pundi-pundinya berkurang, apalagi. Ini para jemaah rahmati Allah. Ya. Maka orang yang mengajak kepada Allah Ta'ala, kepada tauhid, menunjukkan syirik, itulah ciri-ciri orang yang berilmu. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Ya, coba kalau kita lihat penjelasan ulama salafus saleh, ya, di antaranya Sufyan Ats-Tsauri, tabi'ut tabi'in, yang didukung oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Apa maksud ulama di situ? Orang berilmu. Ada 3.
Yang pertama, orang yang mengerti ya tentang Allah Ta'ala, tentang tauhid, maka dia masuk kategori orang yang takut kepada Allah Ta'ala meskipun tidak memiliki banyak pengetahuan tentang syariat. Berarti memahami ilmu tauhid sesuatu yang sangat urgent dan penting, utama dan pertama. Sehingga apa? Menghasilkan khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berdampak apa? Kasihan kepada umat ketika mereka terjerumus ke dalam perbuatan kesyirikan. Apakah mereka tahu atau tidak tahu? Ini para jamaah. Yang kedua, orang yang mengerti tentang Allah, tentang tauhid dan banyak tahu tentang syariat. Tentu ini lebih utama daripada yang pertama. Namun yang ketiga, orang yang tahu banyak tentang syariat tapi tidak mengenal Allah, itulah ya orang yang tidak takut kepada Allah Ta'ala. Ya, mungkin disebut dengan istilah ulama as-su, ulama yang jahat, ulama yang jelek. Ulama yang jelek. Ya. Nah, maka orang yang punya ilmu, sesungguhnya orang berilmu mengajak manusia kepada Allah Azza wa Jalla dengan ilmunya dan akhlaknya. Sedangkan orang kaya mengajak manusia ke neraka dengan harta dan sikapnya. Ini adalah perkataan Ibnu Qayyim yang dinukil oleh beliau. Tentu kalau orang kaya itu tidak menggunakan kekayaannya ya dengan apa? Dengan ilmunya ya. Namun kalau orang kaya menggunakan hartanya dengan ilmunya seperti yang disebut oleh Nabi ya, bermakna hadisnya sangat panjang bahwa harta diberikan kepada 4 orang. 1 orang diberi harta dan ilmu. Ini firman makna ya. Dengan ilmunya dia menggunakan hartanya di jalan Allah. Itu orang yang paling tinggi kedudukannya. Yang kedua, orang yang tidak diberi harta tapi diberi ilmu, atau diberi ilmu tidak diberi harta. Maka dengan ilmunya dia berangan-angan seperti orang yang punya harta, bisa haji, bisa umroh, bisa infak, bisa sedekah dan lain sebagainya. Ya, maka dia pahalanya sama dengan yang pertama tadi. Yang ketiga, orang diberi harta tapi tidak diberi ilmu. Maka dia apa? Menggunakan hartanya bukan di jalan Allah. Itu buruk keadaannya. Yang ketiga. Yang keempat, lebih parah. Sudah gak punya ilmu, gak punya harta, bawaannya ngeras. Enaknya itu bisa ganti-ganti pasangan. Ya, bisa begini, bisa begitu, berbuat maksiat. Ini paling parah, dosanya sama dengan yang ketiga tadi. Dan orang yang punya harta, kalau benar ya, insya Allah jadi apa? Jadi jariyah. Idza matal insan in qata'a amalu illa min thalathin, sadaqatin jariyatin wa ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalih yad'u lah. Rawahul Bukhari. Kalau manusia meninggal, putus semua amalnya, cuma 3 perkara. Amal jariyah. Dengan hartanya jariyah, bangun masjid, bangun pesantren, buka sumur-sumur, ya, bangun madrasah. Jariyah berjalan terus. Atau ilmu bermanfaat dan juga anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Ya. Tapi kalau ada orang memiliki kekayaan, tamak dengan kekayaannya, maka sikap seperti itu sangat berbahaya bagi agamanya. Ya, kaya, tamak dengan kekayaan dan juga kedudukan, berbahaya kepada agamanya. Bahaya dia kepada agamanya lebih berbahaya dibandingkan apa? 2 ekor serigala yang lapar, yang dilepas kepada seekor kambing. Antum bisa bayangkan, 2 ekor serigala lapar. Ada seekor kambing, apa terjadi? Udah terkoyak-koyak itu. Bahaya. Tapi bahayanya orang yang tamak kepada harta dan kekuasaan, bahaya terhadap agamanya lebih besar dibandingkan bahayanya 2 serigala yang lapar yang dilepas kepada seekor kambing. Ini. Sebagaimana sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "Ma dhi'bani ja'i'ani ursila fi ghanamin bi afsadalaha min hirsil mar'i ala dini
min hirsil mar'i 'alal mali wasyarafi lidinihi, rawahu Abu Dawud. Ya. Apa kata beliau? Tidaklah 2 ekor serigala yang lapar yang dilepas kepada seekor kambing lebih berbahaya dibandingkan dengan tamaknya seseorang kepada harta dan kekuasaan, bahaya kepada agamanya. Demi harta dan kekuasaan orang menjual agama. Demi harta dan kekuasaan orang mencabik-cabik persatuan umat. Demi harta dan kekuasaan dan kemuliaan, ya, tidak tanggung-tanggung tega membuat umat terperosok, ya, maka berbahaya. Dan memang harta dan kekuasaan dan wanita itu tidak akan bisa terhindar, ya, 3 itu. Harta, tahta, wanita. Memang itulah ujiannya. Tinggal bagaimana kita mengendari semuanya. Ya. Ma taraktu ba'di fitnatan asyadda 'alal rijal minan nisa. Tidak meninggalkan fitnah yang lebih berat bagi laki-laki dibandingkan wanita. Tahta, harta, wanita. Tadi hadis Abu Dawud tentang tahta dan harta. Ya. Nah, kalau orang di sini, ini Ibnu Qayyim ya, bukan penulis yang mengatakan, ini penulis hanya menukil, ya, menukil dari perkataan Ibnu Qayyim, ya. Sesungguhnya orang berilmu mengajak manusia kepada Allah Azza wa Jalla dengan ilmunya dan akhlaknya, sedangkan orang kaya mengajak manusia ke neraka dengan harta dan sikapnya. Tentu kaya yang bagaimana? Kaya yang merusak, ya, dirinya, yang melalaikan dirinya, ya. Janganlah melalaikan kalian harta dan anak-anak kalian. Barang siapa yang melakukan itu, maka dia termasuk orang yang merugi. Ini yang ke-9, ya. Yang ke-10 kata beliau, sesungguhnya yang dihasilkan dengan kekayaan harta adalah kelezatan binatang. Jika pemiliknya mencari kelezatan dengan mengumpulkannya, itulah kelezatan ilusi. Jika pemiliknya mengumpulkan dengan menggunakannya untuk memenuhi syahwatnya, kebutuhan syahwatnya, itulah kelezatan binatang. Sedangkan kelezatan ilmu adalah kelezatan akal plus rohani yang mirip dengan kelezatan para malaikat dan kegembiraan mereka. Di antara kedua kelezatan tersebut, kelezatan harta dan ilmu, terdapat perbedaan yang sangat mencolok. Ya, jadi Ibnu Qayyim beliau menjelaskan bahwa sesungguhnya yang dihasilkan dengan kekayaan harta adalah kelezatan binatang. Ya, kelezatan binatang. Tentu kalau harta digunakan tidak sesuai dengan sebenarnya, ya. Tapi kalau digunakan dengan sebenarnya, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas solihin. Infakkan sebagian harta yang aku berikan kepada kalian sebelum datang kematian kepada seorang dari kalian, lalu mengatakan, ya Allah, tunda dulu, saya mau sedekah. Ya, sudah selesai, tidak bisa. Ya, tapi kalau harta diinfakkan di jalan Allah, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Ya, permisalan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti apa? Seperti satu bulir tumbuh 7 tangkai, masing-masing tangkai ada 100, berarti 700 kali sampai tak hingga. Kalau harta yang dihasilkan, ya, dari kekayaan yang dihasilkan dipakai untuk itu. Karena memang ditanya, la tazulu qadama ibni adam 'inda rabbih yaumal qiyamah hatta yus'ala an khamsin an umrihi fi ma'afna
wa an syababihi fima balah, wa an rizqihi min aina iktasabah, wa fima anfaqah, wa ma amila fima alima. Tidak akan bergeser kedua kaki manusia di hadapan Allah pada hari kiamat sampai ditanya 5 perkara. Yang pertama, umurnya untuk apa dihabiskan. Yang kedua, waktu mudanya untuk apa digunakan. Yang ketiga, hartanya dari mana dia dapat. Yang keempat, setelah dapat untuk apa dipakai. Yang kelima, ilmunya untuk apa diamalkan. Dikatakan kelezatan binatang kalau cara mencarinya bukan dengan cara yang halal, sebagaimana disebutkan oleh Nabi, ya'ti 'alan nasi zamanun ma yubalir rajul min aina asabal mal min halal atau min haram. Akan datang satu masa pada manusia di mana orang tidak peduli apakah dia dapat harta dari cara yang halal atau yang haram. Ya. Tapi kalau pemiliknya menggunakan di jalan Allah Ta'ala, maka insya Allah akan menjadi penolong dia di hadapan Allah. Ya. Tapi kalau tidak, hanya memenuhi kelezatan yang bersifat hewani. Mengumpulkan bersifat ilusi seperti fata morgana yang akan hilang kelak, tidak akan ada artinya. Ya. Mengumpulkannya untuk memenuhi syahwat, maka semuanya disebut sebagai kelezatan binatang. Tapi kelezatan ilmu, kelezatan akal roh dan rohani mirip dengan kelezatan para malaikat dan kegembiraan mereka. Karena memang iman dengan ilmu tidak bisa dipisah. Berapa kali kita dengarkan surat Al-Anfal ayat yang kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya hanya orang beriman saja innama adatul hasr yang ketika disebut nama Allah hatinya bergetar. Ketika dibacakan ayat Allah, iman mereka bertambah. Ayat Allah adalah ilmu. Al-ilmu ma qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah laysa bitanwih. Ad-Dhahabi dan juga Ibnu Qayyim mengatakan ilmu adalah apa yang Allah firmankan dan apa yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan apa yang menjadi perkataan para sahabat, itu ilmu. Maka ilmu dan iman tidak bisa dipisah. Di sini disebutkan lezatnya ilmu adalah lezatnya iman. Iman lezat, manis. Iman itu manis. Bahkan saudara, jangan heran kalau membaca Quran dengan khusyuk, dengan khudu', dengan memahami dan masuk ke hati. Jangan heran kalau sampai bisa seperti orang yang ngelek itu. Apa ngelek itu? Nelen ludah. Terasa lezatnya. Terasa lezat. Jangan heran seperti Ibnu Taimiyah mengatakan, kalau kalian penjarakan aku, itu adalah kesendirianku bersama dengan Allah Rabbul Alamin. Dan kalau kalian usir aku, itu rehlah piknikku di jalan Allah. Dan kalau kalian bunuh aku, itu adalah syahidku di jalan Allah. Padahal itu semua sakit, semua tidak menyenangkan. Ya, apalagi hanya sekedar diomelin istri. Apalagi sekedar diomongin sama teman di kantor. Kambing lewat, anak pakai jenggot. Ya Wahabi lewat. Nggak ada. Ya. Kenapa? Karena lezatnya ilmu. Kenapa saya pakai jenggot? Karena Nabi yang nyuruh. Ya, bukan Wahabi. Nabi yang nyuruh. Tapi alhamdulillah, fenomena sekarang yang dulu mungkin ini ciri-ciri teroris pakai jenggot, sekarang yang ngomong gitu sudah subur, sudah banyak tumbuh jenggotnya. Kenapa? Karena mungkin baru tahu bahwa itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda apa? Ya urhul liha wa qasus syawarib wa khaliful majus. Biarkan jenggot terurai. Ya. Rapikan kumis, menyelisilah orang Majusi. Nikmat ilmu itu. Meskipun orang mengatakan, cingkrang, kebanjiran, jenggot, kambing, teroris, Wahabi, macam-macam. Kita nikmat. Kenapa? Karena kita melakukannya didasarkan ilmu yang dibangun di atas iman. Dan iman itu lezat. Iman itu manis para jemaah. Nabi bersabda, sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma
wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da an qadahu Allahu minhu kama yakrahu an yu'dafa finnar. Rawahu Muslim an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Tiga perkara, apabila tiga perkara itu berada pada seseorang, dia akan merasakan lezat manisnya iman. Apa saja? Pertama, menjadikan Allah dan Rasulnya yang lebih dicintai, yang paling dicintai dibandingkan dengan yang lain. Silakan antum kita pahami, kita dalami, kita resapi, kita amalkan itu. Menjadikan Allah dan Rasul lebih dicintai daripada yang lain. Ini yang pertama. Kalau ingin merasakan apa? Lezat dan manisnya iman. Yang kedua, mencintai seseorang bukan karena harta, bukan karena kedudukan, bukan karena tampan dan cantik, tapi apa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini yang kedua. Biar kita bisa merasakan manisnya iman. Yang pertama, menjadikan Allah dan Rasul yang dicintai. Kemudian di sini mimbabil misal sebenarnya mencintai orang bukan karena harta, tapi apa? Karena ketakwaannya kepada Allah Ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah yang paling bertakwa. Allah tidak melihat pada harta dan tampanmu. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Rawahu Muslim. Allah tidak melihat kepada bentuk fisik dan hartamu, tapi Allah melihat kepada apa? Hati dan perbuatan amalmu. Baru kita akan merasakan manisnya iman. Sehingga apa? Mau dicemooh jenggot dengan teroris, cingkrang dengan teroris. Alhamdulillah sekarang sudah banyak orang yang pakai jenggot. Alhamdulillah. Karena sebenarnya kaum muslimin itu ada titik pertemuan, yaitu cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Titik yang berseliweran sehingga menimbulkan perselisihan. Cara dalam mencintai Allah itu yang banyak terjadi, ya, perselisihan. Ya. Sementara Allah sudah memberikan jalan. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan jika kalian cinta kepada Allah, ikuti aku, ikuti Nabi. Caranya cinta kepada Allah, ikuti bagaimana cara Nabi mencintai Allah. Maka Allah akan mencintai kita dan mengampuni dosa kita. Yang ketiga adalah apa? Dia benci dan tidak suka. Benci dan tidak suka untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah Ta'ala selamatkan dia darinya. Sebagaimana dia tidak suka untuk dilempar ke dalam api. Siapa yang suka dilempar ke dalam api? Nabi memberikan permisalan orang yang sudah mendapatkan hidayah Islam, hidayah sunnah. Orang Islam belum tentu dapat hidayah sunnah. Doanya Imam Ahmad, Allahumma amitna ala sunnah. Ya Allah, matikan kami di atas sunnah. Maka orang yang mendapat hidayah Islam tidak mau dia kembali kepada kekufuran. Orang yang mendapat hidayah sunnah tidak mau kembali kepada kebid'ahan dan lain sebagainya dari kesalahan dan kesesatan. Maka baru kita merasakan iman. Sekarang kita memahami tauhid, tidak ingin kembali kepada syirik, memahami sunnah, merasakan nikmat sunnah, tidak mau kembali ke perbuatan-perbuatan bid'ah. Begitu pula kita merasakan nikmatnya ketaatan. Sakit rasanya kalau kita berbuat maksiat. Sehingga bisa diukur kondisi hati, kondisi iman. Ketika kita berbuat dosa, cuek atau tidak? Ketika terjerumus ke perbuatan dosa, ada penyesalan atau tidak? Ketika terjerumus kepada perbuatan dosa, ada rasa sedih atau tidak? Atau cuek? Maka itulah ukurannya para ikhwan. Nah, dengan demikian, kalau sudah terkumpul tiga itu, kita akan bisa merasakan manisnya iman. Itulah lezatnya ilmu. Lezatnya ilmu.
Ya, mungkin tidak heran kalau para ulama dahulu berjalan dari Madinah ke ke Damaskus, ya, ke mana? Ke Syam pakai hanya kuda. Dari Mekah Madinah hanya ingin tahu satu hadis. Dan dilanjut oleh para ulama setelahnya seperti Al Imam An Nawawi itu pernah, ya, dari sekelumit sejarah yang saya baca, tidak pernah 2 tahun tidak tidur, tergeletak di tempat tidur. Tidurnya mana? Ya, di tempat menulis beliau, karena beliau menyelesaikan karyanya selama 2 tahun. Kalau tertidur sudah tertidur, ada hajat tinggalkan, lanjut seperti itu. Kenapa? Ya, karena mereka sudah merasakan lezatnya ilmu. Ibnu Taimiyah dalam penjara menjelaskan Majmu' Fatawa itu. Ya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyelesaikan Zadul Ma'ad di mana? Di atas kendaraan ketika mau haji. Di atas kendaraan. Kendaraannya bukan pesawat, bukan bus. Ya, mungkin pada saat itu kayak dokar mungkin, ya, kereta yang ada kuda, mungkin ada onta atau keledai. Sekian berapa jilid itu. Ya, kita di atas kendaraan, ya tidur. Ya, apalagi ada AC-nya. Itu. Ya, itulah para ulama dulu. Kenapa? Karena memang sudah pada puncak merasakan lezatnya ilmu. Ini yang berkata Al-Qayyim, pelakunya. Tidak heran. Dan sekarang kita berusaha dan mencoba merasakan lezatnya ilmu itu dengan duduk di majelis, bersabar, ya, dengan kita mencoba membaca dan mengamalkan. Nah, justru itulah termasuk yang menolong agama para jemaah. Menolong agama bukan teriak-teriak di jalan, angkat bendera ini, bendera itu, angkat suara ini, suara itu, membela kelompok, bukan itu. Sama-sama Allahu Akbar tapi saling lempar batu. Coba. Tapi juga Allahu Akbar. Membela agama dengan apa? Ilmu dan amal. Berapa kali kita dengarkan? 3 ayat. Surat At-Taubah, surat Al-Fat, surat As-Saff. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi. Ya. Dalam ayat Al-Fat, wa kafa billahi syahida, dalam As-Saff, walau qarihal musyrikun. Dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan membawa 2 perkara penting, al-huda wa dinul haq. Apa al-huda? Hidayah. Apa maksudnya? Buka penjelasan para ulama tafsir. Apa? Al-ilmu an-nafi'. Ilmu yang bermanfaat. Semoga kita sekarang duduk ini, ya, dan juga para pendengar, pemirsa, masuk dalam kategori kita sedang menuntut ilmu. Bil huda, ya. Huwallazi arsala rasulahu bil huda. Dialah Allah yang mengutus Rasulnya dengan al-huda, dengan hidayah, yaitu al-ilmu an-nafi', ilmu yang bermanfaat. Wa dinil haq, agama yang hak itu apa? Al-amal as-soleh. Tujuannya apa? Liyudhhirahu 'alad dini kullih, agar mengunggulkan, memunculkan, memenangkan di atas agama yang lain. Walau karihal musyrikun, meskipun orang musyrik tidak suka. Jadi kalau ingin membela agama Islam agar unggul, ilmu dan amal. Ayo dijaga kita sholatnya berjemaah di masjid, dijaga kewajiban-kewajibannya, ditambah dengan yang sunnah, dan perbaiki cara memahaminya dengan kita thalabul ilm, sehingga ketika sholat kita mengikuti apa yang beliau sabdakan, sallu kama ra'aitumuni usolli, sholat kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Begitu pula ketika kita haji, kita ikuti sabda beliau, khudu anni manasikakum, ambillah manasik haji kalian dari aku. Nah itu namanya membela. Seperti anak-anak sudah rajin menghafal Quran, ya, membaca Quran, menghafal.
Dan kita semua juga rajin dalam thalabul ilm, itu membela agama para jemaah. Surat At-Taubah, surat Al-Fat, surat As-Saff tadi. Ya. At-Taubah kalau tidak salah ayat 33 ya. Ayat berapa? Nah, ya, surat Al-Fatnya ayat As-Saff ayat 10. Ya. Ini penting untuk menjadi perhatian kita. Oh iya, sebelumnya sudah pernah kita bahas ya. At-Taubah 33, kemudian Al-Fat ayat 28 ya. Surat As-Saff ayat 10 mungkin ya, atau 9. Itu. Al-Fat ayat 28. Ini 3 ayat dalam 3 surat yang maknanya sama. Memang di akhirnya ada beda. Yang satu walau karihal musyrikun ya, dalam surat Al-Fat wa kafa billahi syahida. Cukup Allah sebagai saksi bahwa kita sudah membela agama Allah dengan tujuan semata-mata mengharapkan ridhonya Allah Ta'ala. Allah sebagai saksi. Kita ingin melepaskan diri kita dari kebodohan. Kita ingin memberikan penyegaran kepada kaum muslimin karena kasih sayang agar tidak terjerumus kepada kesyirikan, tidak berkubang dalam kubangan perbuatan-perbuatan bid'ah. Begitu pula tidak asyik masuk dalam perbuatan maksiat. Ajak kepada tauhid, meninggalkan syirik agar terhindar dari maksiat. 3 penyakit dan 3 obat. Dengan ilmu dan amal kita akan merasakan lezatnya. Ya. Dan itu adalah perjuangan para jemaah. Maka kita jangan bosan, jangan futur, kita jangan berkecil hati. Ya, karena memang ilmu adalah dasar segalanya. Kemudian terakhir ya, sebelum kita tutup, saya tambahin 1 poin dulu. Sesungguhnya harta akan membawa manusia kepada sikap atau tindak sewenang-wenang dan sombong. Sedangkan ilmu mengajak manusia kepada sikap tawadhu dan beribadah semata-mata hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Harta membawa kepada sifat-sifat raja, sedangkan ilmu membawa manusia kepada sifat para hamba Allah. Ya. Seperti tadi, orang yang tamak kepada harta dan kekuasaan, kerajaan, ingin jadi menteri, ingin jadi presiden, ingin jadi Pak Lurah, ingin jadi Pak apa saja. Ya. Maka kalau orang tamak kepada harta dan kekuasaan, tamak ya. Kalau sudah tamak berarti kan sudah menyalahi aturan. Itu sangat mengancam agamanya, berbahaya kepada agamanya, dan bahaya dia kepada agamanya lebih berbahaya dibandingkan bahayanya 2 ekor serigala yang lapar ketika berhadapan dengan 1 ekor kambing. Madibani, jai'ani, ursila fi ghanamin bi'afsadalaha min hirsil mar'i alal mali wasyarafi lidinihi, rawahu Abu Dawud. Ya. Nah, di sini beliau katakan harta membawa manusia pada sikap sewenang-wenang. Ya, orang kalau punya harta mungkin pada pembantu, kepada teman, ya, dengan kesombongan. Makanya orang sombong itu meremehkan orang karena hartanya, karena kekayaannya, karena jabatannya, karena kedudukannya. Ya, kenapa iblis sombong? Karena merasa merasa unsur penciptaannya lebih baik daripada Adam. Ma mana'aka an tasjud idza amartu? Qala ana khairu minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Hei iblis, kenapa engkau tidak mau sujud kepada Adam ketika aku perintahkan? Apa jawabannya? Ya Allah, aku ini lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan Adam dari tanah sementara aku dari api. Engkau ciptakan aku dari api sementara Adam dari tanah. Nah, ini. Ya. Kalau bahasa sekarang, saya darah biru. Coba dicongkel sedikit saja ya untuk rapid.
Biru atau merah? Ya, kadang hitam darahnya, bilang biru, kebanyakan kolesterol hitam, itu. Perlu difasdo, perlu dibengkam, bilang, oh hitam darahnya, oh ternyata darah biru, hitam, kebanyakan nipu orang, hitam kebanyakan bohong kepada masyarakat, bukan darah biru. Ini para jemaah, sombong, karena darahnya biru, karena kedudukan. Itu iblis juga begitu, unsurnya. Saya lebih baik daripada Adam, ya Allah. Engkau ciptakan aku dari api, Adam dari tanah. Kata Ibnu Katsir, itu iblis. Sebenarnya dia itu berkhianat pada siapa? Pada dirinya sendiri. Pada dirinya sendiri berkhianat. Kenapa? Karena pada hakikatnya unsur tanah lebih baik daripada unsur api. Api itu panas membakar sehingga tidak tersisa kehidupan. Sementara tanah itu sejuk menumbuhkan. Kata Ibnu Katsir berkhianat. Nah kalau pada dirinya berkhianat, apalagi pada yang lain. Sehingga jangan berharap kebaikan pada iblis, ya, kepada setan bentuk jin. Ini para ikhwan sekalian. Nah, tadi orang yang diberi harta tadi membawa manusia pada sikap sewenang-wenang dan sombong, ya. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan sesama manusia karena jabatan, karena kedudukan, karena sifat fisiknya, karena harta dan yang lainnya, karena keturunan, karena nasab. Sementara ilmu mengajak manusia untuk bersikap tawadhu. Laisal ilmu, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, laisal ilmu an kasratil hadis, walakinnal ilma an kasratil khasyah. Bukan ilmu itu banyaknya ngomong, banyaknya hadis, banyaknya bicara, tapi ilmu banyaknya rasa takut kepada Allah. Ya. Mana letak khasyah? Di hati, di sini para jemaah. Maka perhatikan khasyah itu kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita tidak terjerumus jauh. Itu, ya, demikian. Harta membawa pada sifat-sifat raja. Sementara ilmu kepada tawadhu, ibadah semata-mata hanya kepada Allah. Ilmu membawa manusia bersifat para hamba Allah, ya, yaitu ibadur rahman, ya. Ibadur Rahman yang berjalan di atas bumi dengan sikap penuh dengan tawadhu. Wa idza khatabahumul, ya, apa? Kalau mereka diajak ngomong oleh orang yang bodoh, mereka berpaling. Ya. Demikian barangkali ini yang bisa saya sampaikan untuk sementara, dan selanjutnya seperti biasa saya kembalikan kepada ikhwah yang ada di studio untuk tanya jawab, ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Silakan. Nah, Ustaz barakallahu fikum, terima kasih atas bimbingan dan pelajaran yang bermanfaat yang telah disampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Berikutnya ikhwatul Islam, kami berikan kesempatan untuk Anda bertanya. Silahkan di layanan telepon, sebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal. Silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa ini Bapak, di mana? Ya, Pak Amin dari Jonggol. Silakan Pak. Saya bersangkutan dengan orang-orang muslim ini di atas, di bawah mata. Kalau Bapak pertanyaannya kurang bisa kami tangkap dengan jelas, silakan diulangi lagi Pak. Sudah terputus, Bapak tadi kurang jelas menyampaikan pertanyaannya, mohon maaf. Kami berikan kesempatan kepada yang lainnya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, dengan Ibu siapa ini, di mana? Ummu Azim dari Panjaminim Ustaz. Silakan Ibu pertanyaannya. Gini Ustaz, ada yang bilang bahwa kalau kita selalu bersedekah, tapi sedekahnya itu gini Tan, kalau kita lihat orang yang susah,
kita bantu, tapi kita terus kepikiran dengan orang gitu tadi. Gimana makannya, gimana anaknya, gimana kehidupannya. Selalu terpikir, apakah itu merupakan penyakit menurut medis, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Ustaz. Ya, para jamaah rahmati Allah, kepada ibu yang bertanya, barakallahu fiik, bahwa ibu memiliki kepedulian tentang orang lain. Ya, Anda peduli, Anda care kepada kondisi barangkali kerabat, tetangga, atau yang lain yang memang kondisinya perlu menjadi perhatian dan perlu dibantu. Maka perasaan seperti itu adalah perasaan orang yang beriman, ya, bukan penyakit medis, ya. Bagaimana dia makan, bagaimana dia begini, bagaimana, tapi tidak mikir saja, dia membantu. Yang Nabi bersabda, "Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Rawahu Muslim. Barang siapa yang meringankan beban saudaranya orang beriman di dunia, maka apa? Allah Ta'ala akan meringankan bebannya, baik dunia maupun akhirat. Ya. Dan diringankan beban-beban di hari kiamat kelak. Demikian. Jadi bukan penyakit medis, tapi ibu membantu. Memikirkan saja kondisi orang yang memang perlu dibantu, hanya sekedar memikirkan, merasa itu kasihan, iba, sayang, itu juga pahala. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah yang di bumi, maka akan menyayangimu yang di langit. Kita kasihan, kita sayang, kita begini, kita begini. Ya, apalagi sampai membantu. Demikian, Allahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum, terima kasih Ustadz. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan kembali, silahkan di penelpon yang kedua. Halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini? Di mana? Bapak dikecilkan terlebih dahulu volumenya televisi atau radionya supaya bisa kami dengar jelas pertanyaan Bapak. Oh, saya dengan Denny di Cianjur. Silahkan. Saya mau bertanya, gini Pak Ustadz, setiap apapun itu kan ada ilmunya, terlebih dalam sholat wajib 5 waktu. Nah, bagaimana ketika kita ada orang yang memang sudah ada dalam perjalanan, terus ketika tiba waktu sholat wajib, terkadang dia itu menyepelekan sehingga nanti aja dikodok di lain waktu gitu. Di jamak atau di kodok Pak sholatnya? Di kodok karena memang saya udah ingetin bahwa kalau misalkan ada perjalanan jauh bahkan 80 km lebih itu bisa dikodok ataupun di jamak. Kalau misalkan duhur ditarik ke asar atau asawa. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Gitu. Itu saja pertanyaannya cukup? Ya. Ya, terima kasih. Jazakallah khairan. Silakan Ustaz. Barakallahu fiik. Salat merupakan perkara yang sangat penting dalam agama, ya. Sehingga tidak boleh ditinggalkan dalam kondisi apapun kecuali orang itu tertidur atau orang itu pingsan, ya. Selama masih ada napas dan masih ingat, tidak gugur kewajiban sholat, ya. Dan semua ada tuntunannya. Ketika safar ada tuntunannya, ya. Bisa dijamak dan dikosor. Bapak sholat duhur sama asar, dijamak duhur sama asar, duhurnya 2, asarnya 2. Apakah jamak takdim atau jamak takhir? Ya, tentu lebih utama bersegera sholat. Kalau memang jamak takdim bisa dilakukan. Namun mungkin ketika mau jamak takdim
sudah dipanggil oleh pesawat akan berangkat, ya sudah, nggak mungkin, susah, dia tidak akan khusyuk. Ya, jamak takhir silahkan. Ya. Maka di sini tidak ada yang namanya untuk mengqadha. Qadha itu ya apabila dia tertidur atau mungkin lupa, ya, baru mengqadha. Sebagaimana Nabi bersabda, "Man nama 'anis shalah aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha." Barang siapa tertidur sehingga tidak sholat atau lupa, maka hendaklah dia sholat ketika dia ingat. Nah, ketika dia ingat. Itu bahkan ada ulama mengatakan itu bukan qadha, itu ada. Adaan itu menjalankan ibadah sesuai dengan waktunya. Kalau qadhaan sudah di luar waktunya. Ya. Oleh karena itu, ya, harus ada. Ya, ya, jadi adaan. Nah, dia di perjalanan tidak ada halangan, bukan halangan, safar tetap sholat. Oh, nanti qadha 5 kali nggak sholat, besoknya duhur 2 kali, asarnya 2 kali, maghrib 3 kali. Dulu itu masih kecil kita begitu, karena diajarkan begitu, ya, tanpa ilmu, ya, dirapel, duhurnya 2 kali, besoknya asar 2 kali. Mana ada tuntunan seperti itu? Nabi, ya, kalau safar duhur 2, ya, asar 2, kalau maghrib tetap 3. Duhur sama asar, maghrib sama isya, subuh tetap, dan sholat sunnah Nabi tetap menjalankannya. Ya, adapun takdim dan takhir, ya, maka melihat kondisinya. Kalau kondisinya memang tidak mungkin untuk takdim, ya takhir boleh. Tapi untuk memungkinkan, maka apa? Segera sholat. Afdhalus sholat fi awwali waktiha. Seutama-utama sholat di awal waktunya. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan Ustaz, terima kasih atas nasihat yang bermanfaat. Berikutnya kami akan berikan kesempatan kembali. Silahkan penelpon yang selanjutnya. Halo. Halo. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa di mana ini? Dengan Abdurrahman, Tangerang Ustaz. Ini Silakan. Ustaz, ketika bangkit dari sholat rakaat pertama ke rakaat kedua, apakah benar tangan kita mengepal atau dilebarkan ya Ustaz? Mohon penjelasannya ya. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, tidak ada masalah dua-duanya, ya, mengepal, ya, al-qabd, mengepal seperti orang ini adonan, ya. Dan itu dua-duanya bisa dilakukan karena Nabi ketika beliau badan, ya, agak berat, ya, menyandarkan tangan beliau ke tanah ketika bangun dari duduk atau bangun dari sujud, ya, baik mengepal atau tidak mengepal, dua-duanya merupakan perkara yang ada, ya, tuntunannya dalam sholat, ya. Allahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Terima kasih atas nasihat dan jawaban yang bermanfaat. Berikut kami akan coba mengangkat dari pertanyaan pesan singkat yang masuk dari hamba Allah yang bertanya, Assalamualaikum Ustadz, mohon bimbingannya supaya sholat yang kita kerjakan lebih khusyuk dan dalam menuntut ilmu lebih fokus, karena untuk menjadi keduanya tersebut khusyuk dan fokus sangatlah susah Ustadz. Silakan. Ya, memang sholat itu berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya sholat itu berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Khusyuk itu apa? Yaitu rasa takut hatinya di dalam hatinya, di antaranya khusyuk, ya. Dan itu akan didapat apabila pertama itu kita minta pertolongan kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub, ya, dan seterusnya. Minta kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, kita ketika sholat hadirkan niat. Ya, menghadirkan niat bukan berarti
Membaca usolli tidak, niat dalam hati. Ya. Menghadap kiblat, kita niat dalam hati, hadirkan supaya yang lain tidak masuk ke dalam benak kita. Dan tidak kalah pentingnya adalah kita memahami bacaan yang kita baca dalam sholat. Itu insya Allah akan terasa khusyuk. Terutama bacaan yang diulang-ulang seperti suratul Fatihah. Jangan sampai kita tidak paham dengan makna dari bacaan suratul Fatihah. Ya, adapun untuk bisa fokus dalam thalabul ilmi, tentu semua apa saja kita bisa fokus, bisa konsen, bisa ihtimam, perhatian besar. Kapan? Kalau kita tahu keutamaannya dan kita meyakini serta kita ingin mendapatkan keutamaan itu. Kalau kita tidak paham dengan keutamaan, tentu tidak semangat, tidak fokus. Orang kenapa ibu-ibu itu kalau belanja semangat, ada bonus, beli 2 dapat 4. Ya. Bayar 1 ambil 2, ya, buy 1 get 2. Wah, sudah itu semangat sudah. Terus ada promo begini. Itu kenapa? Karena tahu. Nah, coba ya dalam kita thalabul ilm seperti itu, tahu keutamaannya. Di antaranya malaikat turun, diberi rahmat, kemudian semua yang ada di laut itu memohon ampun bagi kita. Banyak sekali, ya. Bisa dibaca buku petunjuk, ya, bagi penuntut ilmu, ya. Juga disusun oleh penulis yaitu Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Silakan baca itu. Keutamaan-keutamaan insya Allah bisa fokus. Tapi kalau kita tidak tahu keutamaannya atau tahu tapi kita menyia-nyiakan, ya kita tidak akan fokus para jemaah. Kenapa? Kita menyia-nyiakan keutamaan itu. Kenapa menyia-nyiakannya? Iman sebenarnya. Kalau kita iman kepada sabda Nabi, firman Allah Ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Akan diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala beriman orang berilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menuju jalan dalam rangka untuk ilmu akan dimudahkan jalan menuju surga. Ya, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarrasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah berkumpul satu kaum di rumah Allah di masjid, dibacakan Al-Qur'an, dipelajari kecuali turun malaikat, diliputi rahmat, disebut namanya di sisi Allah. Nabi juga bersabda, innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridwan bima yasna. Malaikat akan menaungi dengan sayapnya kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Kenapa? Karena ridho, rela dengan apa yang diperbuat oleh penuntut ilmu. Nah, disinilah para jemaah sekalian, kalau kita tahu fadilah-fadilah itu, jangankan dekat masjid cuma jarak berapa meter, 10 meter, 100 meter, ya, bahkan berkilo-kilo datang. Tapi kalau tidak tahu, jangankan 10 meter, tetangga masjid nggak ngaji, ada ngaji sunnah, nggak ngaji, nggak bakal. Itu, ya. Nah, oleh karena itu ketahuilah keutamaan-keutamaan. Minta taufik kepada Allah agar dibuka hati kita untuk memahami keutamaan itu dan masuk menyerap ke dalam hati. Diyakini dengan keyakinan yang penuh bahwa ini sabda Nabi. Cuman kebetulan fulan yang menyampaikan, itu saja. Ini firman Allah, fulan yang menyampaikan. Ya. Dan siapapun fulan itu kalau menyampaikan sabda firman Allah, sabda Nabi yang dipahami oleh para sahabat, insya Allah jadi penyambung antara Allah Subhanahu wa taala dengan kita. Ya, maka dengan demikian insya Allah bisa fokus ketika sudah tahu keutamaan dan meyakini dan ingin meraih keutamaan itu. Ketika merasakan salah satu lezat dari keutamaan, diakui, ya Allah, alhamdulillah, ya Allah nikmatnya, ya Allah nikmatnya. Maka kita akan haus ilmu. Terakhir, ya, kalau kita ingin mendapatkan ilmu, maka amalkan ilmu yang kita ketahui, maka kita akan diberikan ilmu yang belum diketahui. Itu perkataan Ibnu Rajab dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam. Demikian.
Allahu a'lam bishawab. Ya Ustaz, barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Nampaknya pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir di pertemuan kita. Mohon ihtitamnya Ustaz, silakan. Ya, baiklah para jemaah sekalian, baik yang di masjid, pendengar, pemirsa Roja TV yang dirahmati Allah, kaum muslimin, dimanapun Anda berada, ilmu adalah segalanya. Dengan ilmu, Allah akan angkat derajat kita, Allah bimbing kita akan merasakan nikmat dan lezatnya iman. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang cinta kepada ilmu, mencintai orang-orang yang menuntut ilmu, mencintai orang-orang yang menyampaikan ilmu, mencintai orang-orang yang membela ilmu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.